Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ashruna an Hatimin al-Asammi rahimahullahu annahu qala man sharafa arba'an ila arba'in wajadal jannata. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ashruna, adapun makalah yang ke-28 an Hatimin al-Asammi, dari Hatim al-Asam rahimahullahu annahu qala, rahimah semoga melimpahkan rahmat, hu kepada Hatim al-Asam, Allahu siapa Allah, annahu qala, annahu sesungguhnya Hatim al-Asam, qala ialah berkata siapa Hatim al-Asam, man syarafa arba'an ila arba'in wajadal jannata. Man adapun barang siapa, syarafa ialah berpaling siapa man, arba'an kepada 4, ila arba'in menuju kepada 4 perkara yang lain, wajadal jannata, wajada maka menemukan atau mendapatkan siapa man, al jannata kepada sorga. Ai artinya man taraka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wajadal jannata. Man adapun barang siapa, taroka ialah meninggalkan siapa man, arba'an kepada 4, wa tawajjaha dan menghadap siapa man, ila arba'in kepada 4 hal yang lain, wajada maka mendapatkan siapa man, al jannata kepada sorga. An-nauma ilal qabri, an-nauma berpaling dari tidur, ilal qabri menuju kepada kuburan, bi antara rohatan naumi wa tawajjaha ila rohatihi fil qabri, bi antaroka dengan meninggalkan siapa man, rohatan naumi kepada enaknya tidur, wa tawajjaha dan menghadap siapa man, ila rohatihi kepada enaknya tidur, fil qabri di kuburan, bi an amila sholihan li ajlihi, bi an amila dengan mengerjakan siapa man, sholihan kepada amal soleh, li ajlihi karena Allah Ta'ala. Wal fakhra ilal mizani, wal fakhra dan berpaling dari kesombongan, ilal mizani menuju kepada timbangan, bi antara kattaqawula 'alan nasi bi ta'didil manaqibi wa tawajjaha ila amalil hasanati li ajli ziyadatiha fil mizani. Bi antaroka dengan meninggalkan siapa man, at-tatawula kepada berbuat sombong, alan nasi terhadap manusia, bi ta'didil manaqibi dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, wa tawajjaha dan menghadap siapa man, ila amalil hasanati kepada perbuatan kebaikan, li ajli ziyadatiha karena bertambah beratnya hasanat, fil mizani di dalam timbangan. Warrohata ila sirati, warrohata dan berpaling dari kenyamanan, ila sirati menuju kepada titian, bi antara karohatal badani wa tawajjaha ila amalin yusri'ul murura ala sirati, wa dhalika bi isra'i ijtinabil ma'asi. Bi antaroka dengan meninggalkan siapa man, rohatal badani kepada enaknya badan, wa tawajjaha dan menghadap siapa man, ila amalin kepada perbuatan, yusri'u yang dapat mempercepat apa amal, al-muroro kepada lewat, ala sirati di atas jembatan, di atas titian. Wadhalika adapun hal tersebut, bi isra'i ijtinabil ma'asi dengan mempercepat menjauhi hal-hal yang maksiat. Wasyahwata ilal jannati, wasyahwata dan berpaling dari syahwat, ilal jannati menuju sorga, bi antara kasyahwata wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadati, bi antaraka dengan meninggalkan siapa man, asyahwata kepada syahwat, wa tawajjaha dan menghadap siapa man, ila masyaqqatil ibadati kepada beratnya ibadah. Fa innal jannata huffat bil makarihi kama fil hadithi,
fa innal jannata, maka sesungguhnya sorga itu khuffat, ialah dikelilingin apa itu al jannah bil makarihi, dengan hal-hal yang dibenci, kama sebagaimana keterangan fil hadithi, yang ada di dalam hadis. Dalam makalah yang ke-28 ini diceritakan dari Hatim Al-Asham, di mana beliau berkata, barang siapa yang berpaling dari 4 hal menuju kepada 4 hal yang lainnya, maka dia pun akan mendapatkan sorga. Yang pertama adalah berpaling dari tidur menuju ke kubur. Maksudnya adalah dengan mengurangi tidur untuk memperbanyak amalan-amalan soleh yang dapat dipergunakan sebagai bekal di alam kubur nanti. Kemudian yang kedua adalah berpaling dari kesombongan menuju kepada timbangan. Maksudnya adalah membuang jauh-jauh sifat sombong dan congkak dalam dirinya, dan menggantinya dengan memperbanyak amal kebajikan yang dapat menambah beban berat timbangan amal nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah berpaling dari pengangguran dan enaknya hidup menuju kepada titian, adalah pada saat-saat senggang dipergunakan untuk memperbanyak amal perbuatan yang dapat mempercepat masa tempuh pada titian, dan hal tersebut dilakukan dengan cara bercepat-cepat untuk menjauhi hal-hal yang bersifat maksiat. Dan yang terakhir adalah berpaling dari syahwat untuk menuju sorga. Maksudnya adalah meninggalkan segala dorongan nafsu syahwat untuk kemudian berusaha sekuat tenaga menunaikan perintah-perintah agama. Karena memang berdasarkan keterangan di dalam hadis bahwa sorga itu diliputin oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu dunia. Kaidah nahu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz arba'an. Kenapa di sini menggunakan lafadz arba'an, tidak menggunakan arba'atan? Karena sebenarnya posisi awal daripada lafadz arba'an ini adalah sebagai mudhof, sementara mudhof ilaihnya di sini dibuang, yang dalam hal ini berupa lafadz khisolin, yang merupakan bentuk jamak dari lafadz khoslatun. Karena lafadz khoslatun ini adalah muannas, maka lafadz arba'an sebagai adatnya ini harus berlawanan dengan maktudnya, yaitu dia harus berbentuk mudzakkar. Karena memang susunan adat ini masuk di dalam kategori adat mufrad, sehingga di sini tidak dibaca arba'atan, melainkan dibentuk dengan lafadz arba'an. Begitu juga dengan lafadz ila arba'in. Selanjutnya kita perhatikan lafadz man taroka arba'an. Hal ini juga berlaku kepada lafadz man syorofa dan susunan syarat yang lainnya. Lafadz taroka dalam susunan ini adalah sebagai fi'il syarat dari lafadz man, di mana man ini adalah syarat yang dapat menjazmkan kepada 2 fi'il, di mana fi'il yang pertama adalah fi'il syarat yang berupa lafadz taroka, dan yang kedua adalah jawab syarat yang berupa lafadz wajada. Kedua lafadz ini seharusnya dalam keadaan jazm, namun di sini tanda jazmnya tidak dapat ditampakkan karena kedua lafadz fi'il syarat maupun jawab syarat ini berupa fi'il madhi yang hukumnya adalah mabni fathah. Sementara tanda fathah yang ada di akhir fi'il madhi tersebut itu adalah tanda kemabnian, di mana di sini dimabnikan dengan fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak. Selanjutnya kita perhatikan lafadz bi antaroka rohatan naumi. Ba di sini adalah huruf jer, di mana seharusnya huruf jer ini hanya bisa masuk kepada kalimat isim saja. Namun di sini setelah huruf jer tersebut terdapat kalimat fi'il. Hal tersebut tidak dapat dan tidak boleh untuk dilakukan. Oleh karena itu, kalimat fi'il ini harus dirubah hukumnya menjadi sebagaimana kalimat isim dengan cara ditakwil masdar dengan huruf masdariyah, dan huruf tersebut dalam susunan ini berupa an masdariyah. Keberadaan daripada an masdariyah ini adalah untuk menjadikan kalimat fi'il yang terletak setelahnya memiliki hukum sebagaimana hukum masdar, di mana masdar adalah merupakan kalimat isim.
Sehingga di sini sudah diperbolehkan huruf jar ba masuk kepada kalimat fi'il karena kalimat fi'il ini sudah memiliki hukum sebagaimana hukumnya masdar. An masdariyah di sini adalah termasuk dari amil nasab, di mana akan menasobkan kepada kalimat fi'il yang terletak setelahnya. Namun karena fi'ilnya di sini berupa fi'il mati yang hukumnya mabni, maka tanda nasabnya di sini tidak dapat ditampakkan. Harkat fathah yang ada di akhir dari fi'il mati ini bukan merupakan tanda nasabnya, melainkan fathah tersebut adalah tanda kemabnian karena bentuk dari fi'il mati ini tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jama'. Hal tersebut juga berlaku pada lafaz bi an amila sholihan dan lafaz-lafaz yang lain yang serupa dengan lafaz ini. Selanjutnya kita perhatikan lafaz wa tawajjaha ila amalin yusri'u. Lafaz yusri'u ini adalah jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah ini terletak setelahnya lafaz amalin yang merupakan isim nakirah. Oleh karena itu, mahal dari jumlah fi'liyah itu adalah sebagai naat bagi isim nakirah yang terletak sebelumnya. Jadi ila amalin yusri'u, menuju kepada amal yusri'u yang dapat mempercepat. Jadi yusri'u ini adalah naat bagi lafaz amalin. Dan yang terakhir kita perhatikan lafaz kama fil hadithi. Ma di dalam susunan ini adalah ma isim mausul, di mana secara mahal isim mausul ini dalam keadaan jar karena dimasukin oleh huruf jar kaf. Setiap isim mausul butuh kepada silah dan aid. Namun di dalam susunan ini karena silahnya berupa susunan jar majrur, maka di sini aidnya tidak dibutuhkan kembali. Jadi kama sebagaimana penjelasan fil hadithi yang ada di dalam hadis. Atau boleh juga kita nyatakan bahwa silah bagi ma mausul di sini adalah kalimat fi'il yang dibuang, yang takdirannya adalah berupa lafaz kana. Jadi kama kana fil hadithi. Oleh karena silahnya berupa jumlah fi'liyah, maka di sini aidnya ada, yaitu berupa dhamir yang tersimpan pada lafaz kana yang kembali kepada isim mausul ma. Jadi kama sebagaimana keterangan kana yang ada apa ma fil hadithi di dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab.